Sahabat, mari kita simak kembali sambungan dari part 1. Erupsi terakhir pada 2006, terjadi perubahan arah dari barat daya ke arah tenggara, dengan membentuk bukaan kawah yang mengarah ke Kali Gendol. Letusan-letusan kecil terjadi tiap 2-3 tahun, dan yang lebih besar sekitar 10-15 tahun sekali. Letusan-letusan Merapi yang dampaknya besar tercatat pada tahun 1006, dugaan 1786, 1822, 1872, dan 1930. Letusan pada tahun 1006 membuat seluruh bagian tengah Pulau Jawa diselubungi abu, berdasarkan pengamatan timbunan debu vulkanik. Ahli geologi Belanda, Rein van Bemmelen, berteori bahwa letusan tersebutlah yang menyebabkan pusat kerajaan Medang, Mataram kuno, harus berpindah ke Jawa Timur. Letusan pada tahun 1872 dianggap sebagai letusan terkuat dalam catatan era modern geologi dengan skala VEI mencapai 3-4. Letusan besar 2010 diperkirakan juga memiliki kekuatan yang mendekati atau sama. Letusan tahun 1930, yang menghancurkan 13 desa dan menewaskan 1.400 orang, merupakan letusan dengan catatan korban terbesar hingga sekarang. Letusan pada tanggal 22 November tahun 1994 menyebabkan beberapa desa di lereng gunung terkena awan sehingga memakan korban sebanyak 60 jiwa manusia. Pada tanggal 19 Juli tahun 1998 terjadi letusan cukup besar namun material vulkanik yang dikeluarkan mengarah ke atas sehingga tidak memakan korban jiwa. Pada tahun 2001-2003, tercatat aktivitas tinggi yang berlangsung terus-menerus tanpa disertai erupsi ledakan teta api membentuk lava. Gunung Merapi kembali beraktivitas tinggi pada tahun 2006 dengan terus-menerus meluncurkan awan panas yang memaksa warga yang bertempat tinggal di lereng Merapi mengungsi. Aktivitas ini sempat menelan 2 nyawa sukarelawan di kawasan Kaliadem dekat kediaman juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan. Mereka terkena terjangan awan panas meskipun keduanya sempat berlindung di dalam bunker bawah tanah. Semua catatan ini membentuk apa yang disebut sebagai letusan tipe Merapi, yaitu aktivitas tinggi yang cukup lama disertai dengan luncuran aliran piroklastik atau wedus gembel, istilah bahasa Jawa yang berarti domba yang berbulu lebat, berulang-ulang yang biasanya meluncur ke lereng gunung dengan kecepatan dan tenaga tinggi, sehingga membahayakan warga di lereng gunung tersebut. Rangkaian letusan pada bulan Oktober dan November tahun 2010 dievaluasi sebagai yang terbesar sejak letusan 1872, dan memakan korban nyawa 273 orang, per tanggal 17 November tahun 2010 meskipun telah dijalankan pengamatan yang intensif, mitigasi, serta manajemen pengungsian yang cukup tertata. Letusan 2010 juga teramati sebagai penyimpangan dari letusan tipe Merapi, karena bersifat eksplosif disertai suara ledakan dan gemuruh yang terdengar hingga jarak 20-30 km. Karena potensi bahayanya, gunung ini dimonitor tanpa jeda oleh Pusat Pengamatan Gunung Merapi di bawah Badan Geologi, PVMBG di Kota Yogyakarta melalui 5 hingga 2019 pos pengamatan visual dengan CCTV dan pencatat kegempaan pengamatan Gunung Api Merapi, PGM. Pos-pos ini juga memonitor data dari berbagai instrumen geofisika telemetri yang sensornya ditempatkan di sekitar gunung dan titik-titik jauh sebagai pembanding aktivitas vulkanik dengan tektonik.